Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Iya sayang. Ada kakak opal. Iya ada kakak opal. Halo, bilang. Halo. Halo. Kakak opal nggak kelihatan mama. Iya kakak opal nggak kelihatan. Nah ini teman-teman udah pukul 3 lewat ya teman-teman, ada Farel udah tidur. Sekarang saya mau beres-beres. Sekarang di Batam lagi musim mati air ya teman-teman. Jadi saya ya gimana ya, kalau kita itu nggak ada air, mau nyapu mau ngepel nggak bisa, mau nyuci nggak bisa, masak ya nyuci seadanya. Ya, mandi pun sehari sekali ya sayang. Biasanya Nopal mandinya 2 kali sehari, sekarang sehari sekali. Mandinya ngerangkap ya sayang ya, nggak apa-apa. Oke teman-teman, hari ini saya mau beres-beres dulu, mumpung adek Farelnya udah tidur. Ya, kakak Opal batuk ya. Oke, saya mau lanjut beres-beres dulu. Ya, seperti ini keadaannya ya teman-teman. Rumah saya ini tadi ada Farel sama kakak Opal main sambil nonton, jadi ini TV-nya kita matiin dulu. Mana remote-nya? Nah ini boncernya adek Farel udah sampai gini sama kakak Opal. Oke, saya mau beres-beres dulu ya. Tapi sore ini saya nggak ngepel, saya ngepelnya malam aja karena kita lagi krisis air. Airnya mati dari jam berapa ya? Dari pagi-pagi tadi udah jam 9 itu, jam 9 masih jam 6 masih hidup ya airnya, udah jam 9 ke atas mati total. Udah dihidupin sanyo pun kirain airnya kecil, emang nggak naik. Emang nggak ada lagi airnya ya, udah mati. Jadi saya mau beres-beres dulu, saya mau nyapu tanpa ngepel. Teman-teman, saya mau beres-beres yang di bawah ini dulu. Nah ini kotak tisunya, mejanya saya lap terlebih dahulu. Tadi bekas Nopal makan. Nopal biasanya sambil nonton itu sambil makan gitu ya. Makannya di meja, bukan di meja makan tapi di meja tamu gitu. Kita juga nggak ada ruang keluarga atau ruang menonton khusus gitu ya teman-teman. Jadi ruang keluarga atau ruang menontonnya itu satu sama ruang tamu seperti itu. Nah di lemari ini teman-teman, seperti biasa saya biasanya ngerapiinnya itu nggak setiap hari ya teman-teman, minimal 1 minggu sekali ya. Ini hampir seluruh ini perabotan suami itu, walaupun perabotannya saya masukin di kamar tetap diletakin di sini ya teman-teman. Nah sekarang kita mau ngerapiin lemarinya juga. Kita beres-beres di lemarinya. Aduh suara Farel, maaf ya teman-teman, saya lagi ngedit videonya itu sama si Farel. Ya Farelnya lagi ngoceh-ngoceh. Nah ini teman-teman, saya turunkan terlebih dahulu piala-pialanya. Oh ya, tadi saya bawa kursi makan ya teman-teman, biar nanti saya bisa manjat-manjat di atas dengan bantuan kursi makannya. Nah seperti ini saya lap terlebih dahulu. Nah itu terlihat ya teman-teman, debunya banyak banget. Ini kita lap yang bagian atasnya dulu. Nah ini saya mau ambil air sama lapnya dulu ya teman-teman, biar kita bisa lap di sini. Terus sekarang kita mau membersihkan piala-piala ini ya teman-teman. Ini pialanya saya bersihkan menggunakan kain lap seperti ini ya teman-teman. Dan airnya air biasa, saya kasih sedikit
sabun pencuci piring, atau kalau nggak ada sabun pencuci piring biasanya saya pakai sabun mandi baby, sabun mandinya si Farel gitu ya. Nah, ini pialanya kita bersihkan satu persatu menggunakan kain lap ini. Ini piala suami semua ya teman-teman. Suami saya kebetulan suka balap-balapan, tapi balapnya resmi ya teman-teman. Balap mobil sama apa ya, go-kart itu suami hobi banget gitu ya. Jadi alhamdulillah ada piala untuk bikin pajang-pajangan di rumah ya. Nah, ini pialanya akan saya bersihkan terlebih dahulu sampai selesai, dan kita tunggu sampai kering baru nanti akan saya letak kembali di tempatnya. Saya mau bersih-bersih bagian rak ini ya teman-teman. Nah, ini kebiasaan suami ya teman-teman, kalau udah menggunakan remote TV seperti ini, remote-nya dikeluarin dari sarungnya, kemudian nggak dimasukin lagi di sarungnya. Ini di rak ini kebanyakan perintilan suami ya teman-teman, ada parfum, ada deodoran, ada minyak rambut, jam tangan gitu ya. Padahal udah disiapin lemari di dalam kamar, tapi beliau masih suka letakin di sini, mungkin lebih praktis gitu ya. Nah, ini saya ada bibit juga ya teman-teman. Kemarin itu habis nyemain kangkung, tapi baru keluar kecambahnya, udah dimakan sama tikus, jadi nggak sempat besar. Ini ada obat-obatan saya. Kemarin saya juga sempat sakit ya teman-teman. Saya habis keguguran gitu ya teman-teman, nggak jadi hamil. Oh no, ya nggak apa-apa, belum rezekinya gitu ya. Nah, ini kita lap-lap dulu raknya, bersih-bersihin. Saya menggunakan kain lap yang udah saya basahin ya teman-teman. Nah, ini bagian atasnya udah bersih dan bagian raknya yang di bawah juga udah bersih. Sekarang saya mau lanjut menyusun kembali bunga sama piala-piala. Pialanya saya susun random aja ya teman-teman, nggak sama seperti tadi. Ini sesuka hati aja nyusunnya, yang penting rapi ya teman-teman. Kadang sempat bingung ya, ini sebenarnya lemarinya itu nggak muat lagi untuk menyusun piala-piala ini ya teman-teman. Di kamar itu masih ada piala, saya simpan di dalam lemari novel. Kebetulan lemari novel masih kosong, jadi daripada nanti pialanya rusak kalau diletak sembarangan gitu ya teman-teman, jadi saya simpan di dalam lemari. Nah, ini udah hampir nggak muat lagi dalam lemari ini. Rencana mau beli atau mau bikin partisi TV, tapi belum ada uangnya. Nah, ini udah tersusun rapi seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian rak bawahnya itu, aduh, ya seperti itu bisanya. Nah, bagian bawahnya udah seperti ini. Oke, bagian TV selesai. Saya akan bersihkan meja ini ya teman-teman. Ini saya menggunakan kain lap seperti biasa ya teman-teman. Ini kain lapnya saya basahin menggunakan air yang udah dikasih sedikit air sabun. Ini mejanya selalu kotor hampir setiap hari ya teman-teman, karena Noval itu makannya di meja tamu ini ya sambil nonton gitu. Selanjutnya saya mau bersih karpetnya terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelumnya ini mejanya mau saya angkat terlebih dahulu supaya kita lebih gampang membersihkan karpetnya. Ini karpetnya saya bersihkan menggunakan sapu lidi terlebih dahulu ya teman-teman, biar ada sampah-sampah yang susah atau kotoran-kotoran yang menempel yang susah kita lepasin itu terlepas. Kami belum punya vakum, jadi kita menggunakan sapu lidi. Nah, ini
karpetnya mau saya kibas-kibas di luar supaya debu-debunya itu juga rontok ya. Selanjutnya saya mau nyapu-nyapu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya biasanya nyapu rumah itu 2 kali sehari, sore dan malam. Biasanya saya nyapu itu sore-sore sama malam. Sorenya pas lagi nunggu anak lagi antek. Malam-malamnya ya teman-teman, saya usahakan selalu sebelum tidur itu rumah dalam keadaan rapi dan bersih. Mama saya selalu menasehatin saya gitu ya teman-teman, khusus kita yang nggak punya ART, jauh dari orang tua, nggak punya pembantu gitu ya teman-teman. Sebisa mungkin kita yang punya anak kecil ini teman-teman harus bisa manajemen. Nah ketika malam-malam teman-teman, anak udah anteng, suami udah pulang, saya biasanya mengerjakan semua kegiatan besok sebenarnya untuk besok pagi gitu ya teman-teman. Saya nyapu, saya ngepel, saya nyuci baju gitu ya teman-teman, atau merendam baju, saya nyuci piring, buang sampah, masak nasi. Jadi ketika besok paginya itu tinggal udah selesai. Ketika besok paginya itu ya teman-teman, rumah udah beres gitu, piring kotor nggak ada gitu ya, pakaian tinggal jemurnya lagi, atau yang udah direndam tinggal disikat lagi, tinggal masuk mesin cuci gitu ya. Jadi nggak repot lagi ya. Jadi ya teman-teman, kita yang nggak punya asisten ini, kita sebisa mungkin harus manajemen waktu supaya kita lebih banyak waktu, tidak menyita waktu kebersamaan kita sama anak-anak, seperti itu. Jadi kita pun lebih tenang, lebih santai, nggak harus kerja itu harus diforsirkan. Ya kalau saya sih nggak harus apa ya teman-teman, nggak terlalu memaksakan diri harus gini. Yang penting ngurus suami dan ngurus diri saya sendiri. Oke teman-teman, ini beres-beresnya untuk ruang tamunya udah selesai, udah rapi. Oke, sekarang ruang tamu udah selesai. Sekarang kita lanjut ke dapur. Tara, dapurnya berantakan kali. Nah ini teman-teman, tadi adik Farel sama kakak Nopal mandi di sini. Mandinya udah siang ya. Biasanya mereka mandi pagi sama sore-sore. Nah berhubung di Batam lagi krisis air, jadi adik Farel sama kakak Nopal itu mandinya bareng 1 kali sehari. Nah, udah berapa hari ini ya? Gitu ya. Mereka mandi tadi di sini. Ini airnya yang enggak apa tuh? Tadi kan sebelum mandi itu mereka mandi di luar bak ya, bak mandinya. Jadi mandi udah dibilasin, si Farel nyemplung di airnya. Itu airnya nggak saya buang nanti buat siram tanaman ya. Tanaman saya udah kering semua. Saya nyuci biasanya malam-malam, jadi ini di mesin cucinya nggak ada lagi pakaian kotor. Dapurnya udah saya sapuin, habis masak tadi, tapi belum saya pel, sama kayak ruang tamu. Nah, dapurnya agak kelap-klip ya teman-teman. Lampunya rusak, belum diganti. Jadi anggap aja kayak di diskotik ya. Nah ini belum diberesin, tadi habis masak. Buatan yang kemarin yang pernah saya unboxing itu teman-teman udah saya pakai ya. Ini tadi habis masak, saya habis goreng perkedel. Nah ini masakan saya semalam itu ya teman-teman. Saya lagi kepengen makan bubur labu kuning. Itu masih ada sisa, nggak basi ya. Udah saya panasin lagi, ini kompornya belum saya bersihin. Wajannya pun masih berantakan. Nah ini piringnya masih numpuk, air mati. Jadi gimana kita mau nyuci piring? Nah kayak ini nggak hidup.
Jadi ini nanti malam aja saya nyuci. Ini ember yang bekas tadi. Ya seperti inilah ya teman-teman, hidup di Batam sekarang lagi, ya di Batam kan lagi apa tuh, di mana-mana tuh hampir pembangunan gitu ya teman-teman, pelebaran jalan, apalah itu ya, jadi airnya itu sering mati. Kalau kemarin itu ya teman-teman, di Batam ini kan lagi, kita kan di mana-mana itu lagi ada apa tuh, tentang isunya virus corona itu ya, termasuk di Batam itu lagi viralnya, gencar-gencarnya cari masker. Tapi sekarang itu bukan masker lagi yang dicari, bukan masker lagi yang dijual gitu ya teman-teman, tapi drum untuk penampungan air ya teman-teman, kayak gentong gitu teman-teman ya, yang warnanya biru gitu. Nah sekarang di mana-mana itu orang jual apa tuh, drum itu. Dan termasuk tetangga saya kemarin tuh ya, saya duduk di apa tuh, di luar gitu teman-teman, sibuk nyariin beliin drum itu ya teman-teman. Saya tanya berapa satunya gitu, 200.000 katanya. Ada yang 220.000 satu yang udah dibersihin, ada yang 200.000 yang udah dibersihin, ada juga yang belum dibersihin gitu. Tapi kami belum beli ya teman-teman, masih mengandalkan Tecmo. Kalau malam-malam hidup sih airnya gitu ya, tapi kecil. Jadi kita harus bantuan apa tuh, dorongan dari Sanyo gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau udah jam 10 malam ke atas itu airnya baru deras gitu. Kadang pun hidup itu airnya baunya amis gitu ya. Entah, nggak tahu juga ya teman-teman, apa di rumah kami aja atau di rumah orang lain juga gitu ya. Nah gitu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, di Batam bukan sekarang itu bukan viral lagi tentang virus corona, tentang masker gitu teman-teman. Kalau di Batam sekarang lagi viralnya air mati giliran di mana-mana gitu ya teman-teman. Hampir seluruh sih, saya lihat teman-teman di Facebook gitu kan, sibuk-sibuk nyari drum penampung air gitu ya. Panas teman-teman ya, panas. Sekarang tuh di Batam tuh musim kemarau, musim air mati, ya lengkap lah ya gitu ya. Untung nggak ada pemadaman listrik giliran, biasanya juga gitu ya teman-teman, nggak apa tuh air ya listrik kadang ya gitu ya. Tapi matinya tuh nggak lama gitu ya, misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore gitu, atau sebaliknya gitu ya, dari jam 4 sore sampai jam 8 malam atau jam 10 malam gitu ya. Ya setiap daerah nunggu giliran gitu ya, pematian apa tuh, listrik giliran, pematian air giliran ya. Batam lagi pembangunan ya di mana-mana gitu ya, pelebaran jalan gitu ya teman-teman. Jadi kita harap maklum ya, demi kebaikan warga Batam juga ya. Dampaknya air mati, selain saya nggak bisa nyuci dan beres-beres teman-teman ya, tanaman saya juga pada mati. Kita lihat tanaman saya dulu. Nah ini teman-teman, saya nanam apa tuh, ada bunga dulu saya itu mati terus ya. Cabai rawit, saya lagi jemurin apa tuh, labu kuning, bijinya saya jemurin, rencana mau saya tanam. Ini bunga aglo saya teman-teman, itu juga mati, padahal besar ini ya, tinggal daunnya satu. Nah ini ada cabai rawit mati juga. Kita buka aja pintunya, masih panas banget. Nah ini keadaan di depan rumah saya, jalannya rusak, jadi ya rumah gampang debuan. Panas banget, padahal udah hampir jam 4:30 nih teman-teman. Nah ini cabai saya, ini cabai setan nih teman-teman, atau cabai Medan mati. Ini tanahnya sering diberakin sama kucing, mungkin panas ya, lagi musim kemarau, mati. Ini ada tanaman kemangi,
ada pandan. Ini jahe baru saya tanam di sini. Nanti rencananya mau saya tanam di tanah. Habisnya teman-teman tanam di sini di pot gitu ya. Selalu dimakani sama tikus. Tikus doyan gitu ya. Udah bunga keladi, ini sawi. Sawi pun dimakan tikus. Nah, daunnya udah kreteng-kreteng. Cabai saya kena hama kayaknya ya. Ini bayamnya juga udah daunnya bolong-bolong, kayaknya dimakan hama. Cabainya kasihan banget ini. Ini cabai keriting. Musim kemarau pada gugur daun, bunga, jadi kayak ini. Nah, ini kencur, saya nanam kencur. Padahal besar nih teman-teman ya. Kemarin itu sampai penuh ini potnya, tapi tinggal segini. Digigit tikus doyan juga sama kencur. Ini bunga gelombang cinta. Seperti inilah keadaan di Batam, panas. Oh no, nangis anak mama, ditinggalin ya. Ditinggalin mama beres-beres ya. Sayang, maafin mama ya. Iya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa jika teman-teman suka videonya, like, share, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat bikin video dan vlog selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Makasih.